Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lea Natalia, calon guru penggerak angkatan 1 dari Kabupaten Bekasi. Pada video kali ini saya akan mengajar dengan pola RPP berdiferensiasi dan RPP yang mencakup kemampuan sosial emosional, yang juga merupakan tugas pada program pendidikan guru penggerak. Untuk rekan-rekan guru dimanapun berada, khususnya guru TK, dapat melihat apa itu RPP berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional di akhir video pembelajaran. Pembelajaran ini saya lakukan secara online. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang air. Mari kita melihat video. Ayo anak-anak, kita menyebutkan manfaat air untuk minum, betul. Untuk mencuci piring, betul. Untuk mencuci baju, betul. Untuk apa lagi ya? Untuk mandi, betul. Namun, di akhir video ada dampak jika air terlalu banyak. Ya, betul. Namanya apa? Betul sekali, banjir. Banjir juga merupakan bencana alam. Anak-anak, dari gambar tadi, kira-kira perasaan orang yang terkena banjir itu bagaimana ya? Iya, betul anak-anak, pasti sangat sedih. Pernahkah anak-anak merasa sedih? Iya, pasti anak-anak pernah sedih ketika mau bermain tidak boleh, mau minta jajan tidak diberikan. Mungkin anak-anak merasa sedih ketika anak-anak minta mainan tapi tidak dibelikan oleh orang tua. Anak-anak merasakan sedih. Siapa yang mau menyebutkan? Ya, anak-anak menyebutkan saja dari rumah. Kapan dan mengapa anak-anak sedih? Biasanya kalau anak-anak sedih ditandai dengan muka yang cemberut. Dan juga mungkin ditandai dengan menangis. Itu namanya anak-anak sedang bersedih. Ketika bersedih, carilah orang tua atau guru dan ceritakan bahwa kamu sedang sedih, supaya anak-anak tidak sedih lagi. Mari kita main tebak-tebakan. Gambar apa ini? Dan gambar apa yang ini? Apakah situasinya sama? Betul, tidak. Situasi yang ini adalah betul senang karena sedang ulang tahun. Bagaimana dengan situasi yang ini? Betul, sedang sedih karena terkena bencana alam. Mari anak-anak kita fokus, kita lihat gambar ini. Bagaimana perasaan kita jika berada pada situasi pada gambar ini? Ya, betul, pasti kita sedih. Nah, sedih itu bukan karena bencana alam saja. Bisa jadi di rumah ada adikmu yang menangis atau kakakmu yang sedang murung. Kamu bisa menanyakan perasaan mereka. Kakak lagi sedih ya? Atau adek, kenapa kamu menangis?
Dan kamu bisa memberikan penghiburan kepada mereka. Ajak bermain supaya mereka tidak sedih lagi. Sekarang, mari kita membaca. Menolong. Berikutnya, menjadi, membantu. Dan satu lagi, menjadi peduli. Kita harus menolong ya, jika kita bisa menolong. Mungkin bukan banjir, mungkin ketika adik kita jatuh di rumah terpleset, kita menolong, membantu adik bangun, bukan kita tertawakan adik kita. Kita juga bisa membantu loh. Membantu ibu, caranya sangat mudah. Setelah bermain, kita merapikan mainan kita ke tempatnya. Kita juga dapat peduli anak-anak. Anak-anak bisa peduli jika ada bencana alam seperti yang baru saja terjadi di banjir bandang di NTT. Anak-anak bisa peduli dengan cara berdoa agar korban bencana banjir bandang dapat ditolong oleh pemerintah, dapat ditolong oleh masyarakat. Mari kita menolong, membantu, peduli kepada orang yang membutuhkan. Ibu Ani sedang menghitung jumlah penduduk yang terkena banjir. Mari kita membantu Ibu Ani menghitung ya. Betul, ada 5 keluarga yang terkena banjir. Sekarang Ibu Ani akan memberikan beras. Beras diberikan pada kantong pertama. Beras yang di dalam kantong ada 1. Beras yang ada di lantai masih ada 4. Yang beras yang di mana yang masih banyak? Betul, beras yang di lantai. Sekarang Bu Ani memasukkan lagi berasnya ke dalam kantong kedua. Jadi di dalam kantong ada berapa beras? 1 ditambah 1 ada berapa? 2. Betul. Jadi beras yang di lantai tadi ada 4, diambil lagi 1. Ada berapa? 3. Betul. Sekarang siap beras yang di dalam kantong atau beras yang ada di lantai yang lebih banyak? Betul, anak-anak pintar. Beras yang ada di lantai. Pertama digambar dulu bunganya, kedua diberikan warna, ketiga digunting. Ya, untuk warnanya boleh warna apa saja supaya lebih indah. Nah, sekarang Ibu mau lipat ya, dilipat 4 ya. Keempat sisinya dilipat. Nah, kita akan lihat bunga kertas ini akan mekar di air. Ini ya, Ibu taruh ya di air ya. Nah, anak-anak bisa bermain bunga kertas bersama dengan tetangga, keluarga, rekan. Nah, Ibu sudah contohkan cara membuat bunga dari kertas. Anak-anak bisa menirukannya bersama dengan teman, boleh dengan kakak, boleh dengan teman, boleh dengan tetangga. Jadi anak-anak bisa bermain bunga kertas. Ya, seperti yang Ibu sudah contohkan tadi cara membuatnya. Anak-anak bisa tanyakan kepada teman-teman, apakah kamu senang bermain bunga kertas? Dan anak-anak bisa melihat mungkin ada teman yang suka, mungkin ada teman yang tidak suka, dan anak-anak bisa melihat apakah wajahnya senang, apakah wajahnya sedih. Mari kita menghibur mereka. Kalau wajahnya sedih,
Anak-anak bisa menghibur dengan mengajak bermain. Anak-anak, kita sudah belajar hari ini tentang air, manfaat air, dan juga akibat dari air yang berlebihan. Anak-anak, untuk tugas bisa dipilih ya. Anak-anak dapat memilih sesuai dengan minat anak. Yang bisa dipilih pertama, anak menulis manfaat air. Nah, siapa yang mau mengerjakan tugas menulis? Silahkan. Berikan 5 manfaat air. Tugas kedua berupa video. Jadi anak-anak dapat berdoa untuk korban bencana banjir. Dibuat videonya ya, nanti dikirimkan kepada ibu guru. Tugas ketiga berupa video juga. Anak-anak dapat membuat kampanye. Apa itu kampanye? Mengajak orang lain. Jadi anak-anak dapat mengajak orang lain untuk mempergunakan air dengan tepat. Misalnya, mematikan keran jika tidak digunakan. Tidak bermain air berlama-lama, dan seterusnya. Tugas keempat, mewarnai gambar air terjun. Jadi, anak-anak bisa mendownload, nanti ibu kirim ya gambarnya di link deskripsi air terjun, dan anak-anak bisa mengerjakan. Ada 4 tugas, silahkan memilih. Anak-anak mau menyelesaikan tugas yang mana? Ibu ulangi. Yang pertama, menulis manfaat air. Yang kedua, membuat video berdoa bagi korban banjir. Yang ketiga, membuat ajakan untuk menggunakan air dengan baik. Yang keempat, mewarnai gambar air terjun. Tugas akan dikumpulkan paling lama 1 minggu setelah anak-anak menonton video pembelajaran ini. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas dan ibu tunggu tugas dari anak-anak. Pada praktek ini, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk dengan memberikan tugas yang berbeda, dan murid dapat memilih tugas sesuai dengan bakat atau minat peserta didik. Refleksi yang saya ambil dalam membuat video ini, bahwa membuat RPP sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan dan kita sampaikan. Pembelajaran bukan saja mentransformasi pengetahuan, namun dapat menjadi pembiasaan, seperti membiasakan anak untuk mempunyai kesadaran penuh, mengelola emosi, berempati, mempunyai daya lenting atau resiliensi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta penanaman nilai-nilai yang seharusnya kita tanamkan sejak dini pada diri peserta didik. Penggunaan RPP berdiferensiasi dan KSE dapat membantu guru mencapai tujuan dari pendidikan, yaitu pendidikan yang berkarakter, sesuai dengan tujuan dari pemerintah dan visi dari sekolah. Perbaikannya bahwa memerlukan waktu untuk merenungkan dan mencari cara-cara yang tepat dan disesuaikan dengan tema untuk menerapkan pada pembelajaran yang akan diajarkan.